kan poin utama dari sebuah pemerintahan kan pelayanan. Pelayanan itu tidak hanya top down artinya program membangun ABCD, tapi juga pelayanan terhadap komplain, ketidakpuasan publik ini yang tersendat. Nah, pelayanan publik itu ada yang di komisi 1. Ini kita selalu agak rewel tuh. Walaupun yang dikeluhkan itu soal infrastruktur, komisi 4, soal pendidikan, komisi 5. Tapi kan prosesnya, pelayanan publiknya hakikatnya kan di kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bagus Podcast. Di bulan Agustus, ini bulan paling akhir pengabdian DPRD Banten periode 2019-2024. Kami 2 pekan lalu telah mengundang Ketua Komisi 5, Ketua Komisi 4. Hari ini kami mengundang Ketua Komisi 1. Kita akan ngobrol soal refleksi kinerja Komisi 1 dari 2019 ke 2024. Sudah hadir di studio Bagus Podcast Ketua Komisi 1 DPRD Banten, Kang Jajuli. Kita sapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari 5, 4, 1 lompat. Iya. Dan gimana lu aja yang ngatur. Negara kan lu yang ngatur. Yang waktunya bisa kita culik. Oh iya. Siapa yang berani ngebantah? Iya. Ketua Komisi 1 juga kan tadi ada acara ya? Iya, kita masih akan dengan KPU dan Bawaslu. Kita untuk evaluasi pelaksanaan Pilpres dan Pileg serentak. Evaluasi pemilu. Masuk anggaran, kurang duit nggak? Ternyata masih cukup. Masih cukup. Iya, buat pilkada besok. Iya. Karena pilkada pakai APBD ya? Pakai APBD. Nah ini menarik Pak Ketua, kami ngobrol banyak soal catatan selama 5 tahun. Yeah. Karena kami ngobrol dengan Pak Sekretaris DPRD Banten, pelantikan periode yang baru 2004-2029 akan dilantik di 2 September. Artinya Abang tinggal punya waktu 1 bulan bagaimana meninggalkan legasi Komisi 1 DPRD Banten untuk dilanjutkan lagi oleh periode yang baru. Siapapun itu nanti ketua Komisi 1-nya, paling tidak kami ingin menggali selama 5 tahun ini dalam juga nih. Biar ringan berarti kita suka dukanya dulu aja dah. Suka duka Abang sebagai ketua Komisi 1 DPRD Banten. Iya. Apa aja sih Bang? Bung Saprol, makasih nih di Bagus Podcast ya. Jadi Komisi 1 memang passion saya. Jadi pilihan sejak awal itu kan nggak berubah. Hampir 5 tahun ini awalnya anggota biasa. Ketika ada tawaran untuk ada penyegaran komposisi ya, enggak ke tempat lain. Enggak lah, sudah di sini. Jadinya orang menyebut komisi air mata. Bukan mata air ya. Bukan mata air. Kalau mata itu yang basah-basah tuh, komisi mata putih lain. Iya. Ternyata betul sekali perjalanannya air mata pegawai, air mata honorer, air mata guru-guru yang formasinya nggak ada, air mata cleaning service, OB, supir, satpam yang memang inginlah statusnya naik, kesejahteraannya meningkat. Nah itu betul-betul air mata warga yang sedang melawan kekuatan oligarki pengembang yang tanahnya diserobot, yang dibeli murah, puluhan tahun tinggal di Mauk atau di Sepatan atau di Tulaga, ternyata dibeli dengan sangat murah oleh pengembang. Yang nawarin ternyata teman-temannya juga, sampai ke pengadilan ternyata nggak punya surat yang kuat, dan emang gitu ya air mata. Soal tata ruang, soal segala macam itu ya air mata itu. Pegawai yang sudah lama pangkatnya pengen promosi, mungkin punya hak promosi, ternyata nggak juga promosi, karirnya mentok, curhat. Air mata kan. Iya. Yang kelamaan di tempat yang kering gitu, lihat orang-orang kok di tempat yang basah, curhat kita. Pengen pindah ke dinas yang ada upah dinas pungutnya. Ya betul. Ya artinya tetaplah itu menjadi bagian dari tugas hobi, nolong, membantu, tapi juga bagian dari tupoksi kita. 5 komisi, 1 itu sebenarnya kaya dalam pengertian mitra kerjanya aja paling banyak, 17 lebih itu, bahkan 20 berapa.
Di situ ada yang lembaga P3 lah kan, KPU, Mm-mm. Bawaslu, ya kan, tentang kepemiluan. Betul. Di situ ada juga kita Komisi Penyiaran, Mm-mm. ya KPID. Kemudian Komisi Informasi Publik, Komisi Informasi. Kemudian di situ kepegawaian BKD. Betul. Ada pemeriksaannya inspektorat. SDM-nya pelatihan diklatnya di situ ada BPSDM. Iya. Ya kan, soal manusianya tuh. Kemudian soal pelayanan publiknya, soal perizinan. Oke. Ya kan? Lalu soal SOTK kaitan dengan struktur efektivitas pelayanan dan sistem pemerintahan kita dalam rangka melayani masyarakat itu di biro organisasi. Oke. 7 biro, 5 biro di kita. Iya, Umum, iya. ARTP, rumah tangga, kemudian organisasi, hukum, dan Pemkesra, jadi pemerintahan, reformasi birokrasi dan Kesra. Kesejahteraan Kesejahteraan rakyat. di situ juga, walaupun ada satu OPD yang minta kerjanya 2 dengan Komisi 5 misalnya. Misalnya Pemkesra itu pemerintahan dan otonomi daerahnya di kita 1. Tapi Kesranya, keagamaannya di Komisi 5. Perizinan misalnya BPMPTSP ya. Itu perizinan terpadu kaitan dengan investasi juga ada. Perizinannya, pelayanan perizinannya itu di kita di Komisi 1. Tapi investasinya nah itu di Pak Faisal tuh Komisi 3. Komisi 3. Saya kaitan dengan pendapatan, kaitan dengan pemasukan, nah, itu di Komisi 3. Nah, sekolahnya, sekolah pendidikan kan, sarana, prasarana, belajar, PPDB itu di Komisi 5. Tapi soal kepegawaiannya, kepala sekolah, kepangkatan kepala sekolah, mutasi promosi kepala sekolah atau guru, kepangkatan guru, TU-TU-nya kan di sekolah kan tidak hanya guru, Bang Saprol ya. Karena kita mengabaikan aspek tendik, tenaga kependidikan. Kalau belajar di sekolah, guru ngajar, tapi kan ada fasilitasnya kan, ada administrasinya, ada TU-nya, ada yang nyiapin kopinya, OB-nya, ada yang ngejagain sekolahnya, keamanannya, satpamnya, ada yang ngurusin administrasi pembayaran segala macam, TU-nya, ya kan, pangkatan segala macam ada kan, nah itu kan ada banyak aspek di situ. Nah itu aspek kepangkatan kepegawaian di situ di Komisi 1. Soal pengawas sekolah, soal penempatannya segala macam itu dengan BKD di Komisi 1. Pembinaan SDM-nya kaitan dengan penempatan ya, dengan bagaimana hubungan swasta dengan negeri, tenaga orang pegawai negeri yang ada di swasta, lalu swasta ditempatkan di sekolah negeri itu kan juga komposisi kepegawaian itu kan harusnya minta kerjain di Komisi 1. Kebutuhan pegawai, ya di semua OPD, dikonsultasikan Komisi 1. Jadi udah kayak HRD. Ya iya, kalau di pusat di DPR di Senayan, soal Hankam, soal luar negeri, soal pertahanan, informasi, komunikasi di Komisi 1. Ya kan? Ketuanya Mbak Mutia Hafid Golkar. Mantan jurnalis. Mantan jurnalis. Nah, kemudian Komisi 2, kepemiluan, kepegawaian, pertanahan, ya di Komisi 2. Nah, kemudian di Komisi 3, KPK, polisi, jaksa, APH, hukum, ya kan, di Komisi 3. 3 komisi digabung di kita jadi Komisi 1. Komisi 1 DPRD Banten. DPRD Banten. Itu menangani yang di pusat ditangani oleh 3 komisi gitu. Komisi 1 Mutia Hafid, Komisi 2 Bang Doli Kurnia Tanjung, Komisi 3-nya kan itu siapa itu ketuanya sekarang Bambang Pacul. Ya kan? Nah itu 3 komisi kan. Nah di kita nih 1 kita. Jadi kalau ketua Komisi 1 dan rombongan jajaran Komisi 1 DPRD ke Senayan itu 3 komisi. Ketiga komisi. Ya, 3 komisi. Bahkan ada 1 soal kepegawaian, soal pendidikan ada tuh Komisi 10 ya. Ya Komisi 10. 4 komisi. 4 komisi. Kemarin guru agama nangis-nangis formasinya, datang ke kita. Kemudian guru agama kan itu ada kaitannya dengan Kementerian Agama. Kementerian Agama ternyata di Komisi 8. Wow. Iya, Komisi 8. Ini kita juga sempat juga konsultasi, koordinasi dengan Komisi 8. 5 komisi. 5 komisi. Kali kalau ke pusat itu, kalau kita koordinasi kepegawaian, 1 Kemenpan RB, clear jelas ya, Menpan RB. Yang menangani soal aparatur, informasi birokrasi. Formasi segala macam itu, ya kan. Nah, kemudian sistemnya kepegawaiannya, pembinaannya BKN, 2 BKN. Ketiga soal apa nih? Soal guru, maka kita ke dinas pendidikan, Kementerian Pendidikan, Mendikti, itu di Dirjen GTK namanya, Guru dan Tenaga Kependidikan, ya kan. Nah, itu di Profesor Nunuk itu di GTK. Nah soal guru agama, itu di Kementerian Agama ada kaitannya. Ya kan? Nah itu eksekutifnya. Menpan RB,
BKN, Ah, Dikti, ya. di GTK, kemudian Distek Dikti, Ah, dan kemudian Agama. Nah, Dewan Legislatifnya ah, Komisi 2, kepegawaiannya honorer kan, ah, yang nangis-nangis di di ruang Komisi 2 kalau di ya. pusat kan honorer. Kemudian soal gurunya itu di Komisi 10, Ya, ya kan? ya. Ada Nah, mantan Gubernur Banten di di situ situ. ada ya dulu ya, Hmm. Komisi 10. Nah, kemudian soal agama kan Ah, juga ada faktor dari Kementerian Agama soal ya. formasi. Ya, Ah, soal ya guru-guru agama kan juga dilahirkan oleh Kementerian Agama. betul. Itu. Jadi diolah Ah, tanggung jawabnya di daerah itu di Komisi 1. artinya kalau ex Komisi 1 maju DPR RI udah nggak aneh harusnya ya. Udah nggak aneh. Udah nggak aneh. Sama kok prinsipnya, tinggal beban kerjanya Tinggal aja. beban Kalau kerjanya ini kan kita aja. OPD dinas, kalau sana kan kementerian. Iya, tapi Ya sambil kan? nunggu Pak Ketua nyebutin mitra kerjanya wartawan sebenarnya. Ya, jelas kan Kominfo itu kan di kita. Ya, Kalau sana kan Komisi 1 di kita, Komisi Adpam ya di kita kan. Ya itu yang kita selalu kita evaluasi terus kaitan dengan komunikasi publik. Saya dari awal ingin komunikasi dengan wartawan, dengan pihak ketiga, dengan siapapun di arena publik, di era digital sekarang itu kan harus direspon, harus dikanal. Mekanismenya bagaimana, mekanisme komplain, bagaimana soal keluhan masyarakat, bagaimana soal aspirasi tentang infrastruktur, tentang pelayanan publik, tentang kesehatan, pendidikan, itu kan mesti kan poin utama dari sebuah pemerintahan kan pelayanan. Pelayanan itu tidak hanya top down, artinya program membangun ABCD, tapi juga pelayanan terhadap komplain, ketidakpuasan publik ini yang tersendat. Nah, pelayanan publik itu ada yang di komisi kita, di Komisi 1. Ini kita selalu agak rewel tuh. Walaupun yang dikeluhkan itu soal infrastruktur, Komisi 4, soal pendidikan, Komisi 5. Tapi kan prosesnya, pelayanan publiknya hakikatnya kan di kita masuk. Gitu. Walaupun pada implementasi kerja di lapangan, Bung Saprol dan semua pemirsa ya, itu kita mesti siap dalam segala hal. Karena keluhan masyarakat itu nggak bisa kita jawab begini. Misalnya orang ngeluh soal bansos. Masa kita jawab, Pak, saya nggak dapat bansos, Pak. Suami saya meninggal, anak saya banyak, rumah saya numpang, ya kan? Beras kadang-kadang habis, kadang-kadang ada, dapur kadang-kadang ngebul, kadang-kadang. Nah, kemana ngeluhnya? Ke Dewan nih. Masa kita jawab, mohon maaf Bu, kalau urusan bansos ke Komisi 5, saya mau Komisi 1, masa begitu? Dan masyarakat kan nggak tahu. Nggak mau tahu. PPDB, dia donasi nggak masuk. Kan? Afirmasi nggak bisa. Prestasi otaknya pas-pasan. Artinya prestasi itu juga nggak bisa masuk. Nah, sedangkan dia orang susah. Ke swasta, uangnya terbatas, nggak mampu. Uang pangkalnya mahal, SPP-nya mahal. Pertanyaan kita adalah, sekolah di mana anak-anak ini? Coba. Negara di mana? Di mana hadir di situ? Kita sebagai wakil rakyat apa solusi atas keluhan itu? Kan kita carikan solusi. Sampai hari ini masih ada yang 2-3 orang yang belum sekolah karena tetap pengen ke negeri. Negeri tutup, swasta nggak punya duit. Lah, kemana sekolahnya? Jangan-jangan tuh anak nganggur, jadi berandal, main game, judi online, segala. Aduh, ini tanggung jawab siapa? Kan ini kita hadapi tiap hari, Pak. Tapi bukannya agak ngobrol pendidikan ya? Bukannya Pemprov Banten juga punya sekolah CMBBS? Nggak bisa di sana ya? Ada, itu kan sangat selektif dan sangat terbatas. Nggak solusi? Iya, nggak solusi di lapangan. Iya, ada orang prestasi bagus, tapi dia akses dia nggak punya. Akses ya, kan aksesnya penting, makanya pembangunan itu kan akses, mempermudah akses pelayanan itu. Jadi bukan hanya bangunan, buat apa bangunan sekolah dibangun tapi di tengah sawah, di tengah gunung, atau di perkotaan yang jauh dari perkampungan, buat apa? Ya kan, itu makanya perlu ada perencanaan, feasibility studies-nya itu harus, kelayakannya harus jelas. Cukup Kementerian Desa aja yang gedungnya ada di kota ya? Kementerian Desa ada di kota ya. Kadang-kadang ngomong kemiskinan di hotel ya. Membahas soal kemiskinan tapi di hotel mewah. Nah, itu dinamika existing-nya kaitan dengan, tapi saya sangat puas karena saya ketika ditawarkan pindah nggak mau ke Komisi 4, Komisi 5 nggak. Oh, sempat ada tawaran? Iya, jelas ada. Kan untuk perubahan lah pendidikan. Kan 2 tahun setengah itu kan kita harus sadar bahwa kita nih betul. Gitu. Nah, akhirnya saya tanggung, saya ingin membela, ingin mengawal yang namanya yang sering kita diskusi dan kawal teman-teman kan masalah honorer. Nah, ini menjadi jihad saya untuk 5 tahun ini kaitan dengan status teman-teman, status dan kesejahteraannya.
Karena kita tahu betul honorer itu Bung Saprol, Masya Allah kehidupannya ya. Kadang-kadang jangkauan rumahnya jauh ke KP3B ke dinas, kemudian juga dia ada yang anaknya banyak, rumahnya masih numpang, masih ngontrak. Betul. Gajinya juga nggak cukup menghidupi 5 orang nyawa di rumah. Coba bayangkan dengan gaji 2,5 juta sebulan, jangkauan yang jauh, ya kan, dan kebutuhan sembako yang tinggi, bayaran anak, sekolah SPP, kan kita gimana nih caranya hadir? Ya kita kawal di situ kaitan dengan status kejahteraannya. Regulasinya kita intip juga ke pusat, di mana masuk celahnya. Nah, tahun ini kan sebagian mereka di 11.700 akan diangkat. Jadi ASN P3K dulu. ASN. Tapi saya ingin konfirmasi dulu sekalian mengklirkan. Tahun 2024 sudah nggak ada honorer lagi? Ya sejak awal undang-undang ASN itu memang sudah nggak ada lagi honorer, akan dihabiskan. Tapi siapa yang menduga ketika pusat ingin jangan angkat, ternyata di bawah banyak pengangkatan. Ada lagi motivasi kenapa diangkat? Ya karena butuh. Karena kenapa ada pengangkatan? Karena butuh. Di sini dia larang, ternyata beranak terus gitu ya. Nah, orang yang memang sudah bekerja, sudah pakai baju dinas, sudah apel pagi juga kan ingin statusnya naik gitu ya. Jadi memang nggak boleh, dan ditegaskan lagi tahun ini ada solusi dari Kemenpan RB yang baru ini, Pak Azwar Anas, Abdullah Azwar Anas itu 2,3 juta ini akan diangkat. 400.000 sudah duluan lewat jalur P3K guru, sisa 1,9. Nah, faktanya di lapangan ternyata beranak lagi sekitar sampai 5-6 juta kata Komisi 2 tuh. Nah, di sana bertahap. Yang diselesaikan adalah yang masuk database ke BKN dulu. Yang input injek namanya ke BKN. Betul. Nah, ada database BKN secara nasional, mereka itulah yang nanti akan diangkat tahun ini lewat pintu seleksi, ya, seleksi administratif atau seleksi formalitas lah. Nanti ada penuh waktu, ada paruh waktu. Karena pegawai itu kan bukan hanya diangkat, tapi kan ada ketersediaan anggaran kan. Nah, ini harus siap. Tapi Banten tahun ini paling banyak nih, 11.700. Se-Indonesia paling banyak. Indonesia usulannya. Dan tapi dalam kondisi yang paling banyak pun, tetap masih ada yang belum. Paling banyak pun masih ada yang tersisa. Teman-teman yang ditolak oleh sistem di BKN. Kenapa? Karena mungkin ada administrasinya, ada pengabdian yang belum cukup, ada sistem penggajian yang selama ini nggak melalui APBD, ada SK-nya masih SK Pramubakti, hanya SK supir, SK Satpam, itu ditolak oleh sistem BKN. Bukan BKD yang nolak BKN. Nah, karena ini manusia punya hak juga dan dia juga bekerja untuk kita, maka harus kita bela. Kita bela, kita amankan dulu datanya di database BKD. Jadi mentang-mentang ini hapus, tahu-tahu dihapus semua, janganlah, ini nggak manusiawi. Makanya tafsir saya waktu itu, hapus adalah angkat, gitu. Kalau dihapus diangkat kan namanya hilang kan. Angkat maksud hapus itu, bukan hapus itu mau kemana mereka, ya kan? Menghidupi keluarganya buat makan. Multi tafsir juga hapus itu. Iya, makanya itu harus angkat, habiskan. Nah, saya kebayang kalau nggak ada honorer di Pemda, kebayang yang kerja honorer kok. Yang sudah bikin PowerPoint, walaupun mereka nggak punya power, nggak punya poin. Yang bikin PowerPoint itu honorer, tapi yang punya poin kan pimpinannya. Itu yang paling intens ya perjuangan. Ada juga kepala sekolah yang sudah calon kepala sekolah yang sudah seleksi, sudah ikut wawancara, sudah PT Propetes, sudah uji kompetensi, sudah disekolahkan selama seminggu tuh sekolah pelatihan lah. Diklat. Dan kebutuhannya ada. Kemudian ada sekolah juga masih banyak yang PLT kosong gitu. Apalagi gitu. Formasi ada. Orangnya udah SDM siap. ada, orangnya siap, syaratnya terpenuhi. Didikat sudah, wawancara sudah, ujian sudah, tinggal penempatan. Kedua, di luar itu ada pengawas. Formasi ada, kebutuhan jelas. Manusianya ada, ikut daftar sudah, menunggu sudah lama 4 tahun. Sampai pensiun. Ada pensiun. Ada saking lamanya nunggu pensiun, saking Di honorer juga ada yang K1 itu kan yang 300 berapa di Provinsi Banten, Pemprov Banten, itu mereka dulu yang di zaman SBY diangkat 1,2 juta honorer diangkat tanpa tes, gitu kan. Ya, yang sekarang honorer itu ada yang jadi camat, ada yang jadi kepala dinas, ada yang jadi sekdi itu kan. Itu ada yang tersisa. Jadi ada berkas-berkas yang berserakan gitu, data yang tidak terinput saat itu. Nah, mereka disebut K1 itu sisa dari yang pemberkasan itu. Padahal dia hanya selisih 2 bulan, 3 bulan.
Nah sekarang lagi antri, mereka merasa yang paling berhak untuk lebih dulu diangkat. Merasa paling berhak tapi Mas nggak berhak, punya. ya, tapi akhirnya apa? Nunggu lama, sebagian usianya udah expired. Akhirnya ada yang mati, ada yang pensiun, meninggal ya. Iya, Ada yang iya, pensiun, iya. ada yang sudah bosan, ada yang sudah kerja tempat lain, ada yang udah jenuh, meninggal. Akhirnya sebelum diangkat udah pensiun. Nah itu existing dari pegawai kita. Jadi kategorinya banyak. Guru ada yang sudah lulus passing grade, P3K, tapi belum penempatan. Ya kan? Ada yang nunggu lama, tapi formasinya nggak ada. Guru agama alhamdulillah tahun ini diusulkan ya, karena perdebatan itu apakah guru agama ini anaknya Kementerian Agama tanggung jawabnya atau Kementerian Pendidikan atau melalui Pemda di pendidikan. Ini kan kita yang menghadirkan, kita yang mengkompromikan mereka, kita musyawarahkan ini apa solusinya, soal PPG-nya, ya kan soal sertifikasinya, kan lumayan itu buat guru, kasihan mereka itu. Karena guru agama lah yang bertanggung jawab secara moral, ya kan. Akhlak, mereka ngeluh. Apa keluhannya, Bung Sapro? Pak, kita belasan tahun mengabdi ngajarin anak sekolah itu yang bukan anak kandung kami. Ketika tuh anak badung, ketika tuh anak nakal, kami disalahin. Siapa sih guru agama lu? Diajarin nggak sih akhlak sama guru agama? Tapi soal karir, soal kesejahteraan, soal status kami nggak ada yang mikirin, Pak. Bayangin tuh kan, guru agama yang seminggu 3 jam, ya kan? Sekarang mereka dilempar sana, lempar sini. Jangankan dia jadi PNS, jangankan ikut seleksi. Formasinya aja nggak ada. Formasinya nggak ada. Mana coba? Itu makanya kita terus kita kawal. Jadi poinnya ya, intensitas kinerja yang memang betul-betul saya optimalkan itu kaitan dengan mengawal. Karena buat saya mengawal pegawai honor ini bukan sekedar urusan status kesejahteraan, tapi soal kemanusiaan. Soal kebutuhan, kehidupan, soal nyawa, soal keberlangsungan rumah tangga dan manusia. Itu poinnya. Pak Ketua, dengan waktu yang hanya sebulan lagi, Pak Ketua, lu ngabisin aja lu. Tinggal menghitung hari malah. Apa masih yang diperjuangkan Komisi 1 misalnya soal Raperda inisiatif Komisi 1 udah selesai semua kah? Ada yang sudah, ada yang belum. Dan kita kan sebenarnya apalagi konsep hari ini indeks Dewan itu kan sebenarnya bukan sekedar memproduk perda ya, tapi juga pengawasan dan implementasi. Betul. Bahkan kita menemukan, karena kita juga kan dengan biro hukum, adik kita juga, kita ingin ada beberapa perda yang ada perdanya tapi tidak ada pergubnya gitu. Nah, kemudian ada beberapa perda yang nyangkut, ada beberapa perda yang implementasi di lapangnya tidak efektif. Ya kan? Nah itu juga harus menjadi kesadaran kita bersama. Bahwa ukuran Dewan berhasil tidak itu bukan dari ukuran banyaknya perda, tapi sejauh mana pengawasan terhadap pelaksanaan perda juga perlu kita awasi. Kita itu kan yang gagal kemarin kita usulkan tentang penyiaran nanti udah mulai didorong lagi nih tahun ini. Kedua, soal kalau penyiaran dalam rangka merespon di era digital sekarang kan perlu diatur kan, soal suite ASO kemarin kan, soal mutasi migrasi dari analog ke digital, gimana ditambah kemarin heboh revisi RUU penyiaran, ya itu kan perlu lah saat kita untuk, karena Banten kan nanggung di ketika dekat, dianggap pelosok-pelosok banget juga enggak sebenarnya. Pemancar ada yang masuk, penyiaran ada juga yang tidak. Nah kita dorong supaya TV-TV nasional itu juga membangun stasiun lokal di sini dan mengangkat konten lokal dan sumber daya lokal yang difungsikan secara maksimal. Nah kemudian dari sisi penggunaan alat komunikasi kita kan sudah 90%. Walaupun di Lebak Pandeglang akses sudah masuk. Jalan tol sudah masuk ke sana kan. Jakarta kan udah 2 jam paling dulu kan 4-5 jam. Nah, artinya apa? Artinya bahwa edukasi itu penting melalui itu. Kominfo kan masuk ke situ. Iya kan? Kominfo masuk ke situ. Maka kita ingin ada kemarin kita dorong lagi tentang satu data pembangunan. Jadi konsep pembangunan itu kan kita dibolak-balik, urusan pembangunan itu masalahnya data itu. Tidak tepat sasaran, tidak terukur ya. Artinya paradigma pemerintahan yang tadinya hanya sekedar perencanaan, ada anggarannya, duitnya habis, foto-fotonya ada, dilaporkan, clear, cair kan. Nah itu sebenarnya benefitnya apa sih? Apalagi sekarang tren birokrasi itu birokrasi berdampak ya istilahnya. Dampak itu kan ya berdampak apa sih dari uang yang habis ini, dari proses yang panjang ini, dari rapat-rapat ini di hotel dan lain-lain, sebenarnya dampak
ke publiknya apa, Iya. manfaat yang didapat oleh warga itu apa? Betul. Apakah yang susah semakin semakin berkurang? Ya. Apakah pengangguran semakin berkurang? Apakah penerima bansos semakin banyak? Apa semakin sedikit? Indikasinya apa? Lalu apakah rumah-rumah reot yang dibangun untuk rumah layak huni ada berapa titik? Apakah jalan yang dibangun selama ini sudah pas apa tidak titiknya? Itu perlu diukur. Nah, kita mendorong bahwa Perda 1 Data ini penting supaya data di tiap dinas itu ada providernya, jadi terintegrasi. Jadi jangan ini nyelonong sini program, ini nyelonong sini. Wartawan juga bingung Bingung kan ya? Iya kan? Betul. Kewenangan kota ada provinsi dijajah. Jadi masyarakat juga dididik bahwa ini jalan provinsi, ini jalan kabupaten kota, ini jalan, itu perlu ada informasi. Kita bukan informasi kaitan dengan konsep data pembangunan. Mana sih wilayah-wilayah yang belum terjamah oleh hotmix, ya kan, oleh paving block, wilayah-wilayah yang tidak ada tata ruang, kan mesti tertata, ya kan, sehingga konsentrasi anggaran pun nanti pembangunan juga kepada titik-titik itu. Jadi bukan sekedar asal ada, asal habis, jadi kopas apa anggaran, ya kan? Yang udah dibangun di situ lagi hanya sekedar apa? Karena dewannya dari situ, karena usulannya dari situ, ya kan? Jadi itu nggak terkonsep. Kayaknya lepas banget ya di 1 bulan terakhir itu lepas banget. Iya. Ya akhirnya kita nikmati aja lah. Di luar itu kan saya memang dari kinerja ini pelaksanaan di Komisi 1 ternyata ada yang menilai juga, ada banyak yang memantau bahwa ya saya bersyukur ada yang baik itu publik, NGO, kampus yang memberikan apresiasi gitu ya. Itu dengan ya mungkin gimana pimpinan juga sih. Kita kan saya nggak terbiasa ada laporan, ada keluhan itu lalu nampung, catat, tulis, datang lagi Pak gimana? Ya sudah saya tampung, sudah. kan kita bukan wakil rakyat kebanyakan. Kurang audiensi. Jadi harus kita kejar. Kemana ini masalah perizinan? Kemana kita kejar? Kemana ini? Kenapa terhambat? Ada apa masalahnya? Kenapa soal apalagi pendidikan, soal pelayanan, administrasi, sertifikasi yang lama? Kenapa lama? Ini PPG nggak ada, kenapa nggak ada? Kita tanyakan terus. Sampai masyarakat kita udah terbiasa dengan kondisi ini, audiensi aja dulu, solusi kan? Nanti. Iya, gedung-gedung kan dipugar bagus-bagus, bagus-bagus. Tapi kan yang datang secara sengaja sadar mengadukan nasibnya, keluhannya sebagai lembaga aspirasi juga minim juga. Betul. Iya. Maka saya mau keluar dari zona itu, saya ramaikan ruang komisi dengan, yuk kita FGD dengan NGO, FGD dengan kampus. Ya kan? Nah ini nggak terbiasa di kalangan teman-teman. Nggak terbiasa kita bedah buku apa nih, karya anak Banten. Yuk jauh-jauh ngapain di hotel dulu, di ruang komisi aja. Kita FGD soal pelayanan publik, kita strategi pengembangan pemberdayaan masyarakat gimana, soal strategi pemanfaatan dana CSR seperti apa. Makanya itu pentingnya kenapa media suka rewel. Background yang duduk di DPRD Banten ini siapa aja nih? Ada yang pengusaha kan Bang, ada yang aktivis seperti Abang. Kalau itu kan nanti kembali kepada individu ya, individu dan proses demokrasi kan prosesnya kan memang kadang-kadang tidak menghasilkan produk yang ideal yang maunya kita. Betul. Karena kan ya banyak lika-likunya lah di politik. Siap Bang. Kita mencoba mewarnai apa yang menjadi tradisi. Banyak orang pandangan negatif ya, stigmanya pada lembaga wakil rakyat yang asal datang, asal duduk, asal gaji, asal ya pokoknya kunjungan-kunjungan kita coba kita geser. Ya dimulai dari individu lah. Oke. Di pertanyaan terakhir Bang, udah dikasih kode kita durasinya. Ini kan di tingkat pusat rejim juga berganti hasil pemilu. DPRD Banten juga akan berganti. Pergantian di rejim kekuasaan di nasional, kemudian di daerah juga bakal berganti. Tidak hanya dewannya, nanti juga gubernurnya, nanti juga kadang menyusul kepala dinasnya. Masalah-masalah yang di awal tadi Abang ceritakan, optimis nggak Bang nanti ada solusinya tuh Bang? Ya. Sekaligus catatan buat Komisi 1 yang baru. Memang pertama kita optimis sebagai sebuah sikap tekad di hati ini harus optimis ya. Optimis. Kita apa sih yang kurang? Satu, anggaran kita ada. Kedua, SDM kita banyak, mumpuni, banyak orang-orang pintar di Banten. Ya. Ketiga, regulasi apa yang kurang? Nah, jadi apa poinnya? Dua yang sering saya ulang-ulang itu. Satu, mindset, konsep berpikir di pimpinannya ada nggak untuk mindset merubah
Karena apa yang dalam isi kepala pimpinan itu kan tercermin nanti terrefleksi dalam sistem, dalam kebijakan, sehingga menjadi budaya organisasi yang anak buah akan ikut. Nah, kedua, ya misalnya mindset cari uang, mindset dilayani, mindset manja, mindset apa itu pejabat adalah kelompok elit, kemudian juga mindset itu digeser lah, dirubah. Kedua, budaya, kultur maling, kultur koruptif, kultur nyomot-nyomot, kultur titip-titip, kultur malas, kultur nggak disiplin, kultur tidak kompetitif, itu juga harus ditumbuhkan. Jadi kalau sistem ini kan udah berjalan, udah perangkatnya udah cukup. Ibarat kendaraan, bensinnya ada, olinya ada, supirnya ada, posneleng, metik lagi, build up mobilnya. Apa yang kurang? Ada, apa semua ditanggung APBD. Apa yang kurang? Tinggal pikiran, mindsetnya, hatinya benar bahwa kerja ini kita adalah amanah, ini adalah ibadah, jabatan nggak selamanya, hidup nggak selamanya. Lah, artinya itu menjadi tekad dulu. Ya apa sih yang kita kejar? Bawa kita kejar? Kan ada masanya. Dulu yang kita hebat, bilang hebat, kepala Bapenda, wah insentif banyak, orang kaya, sakit juga, pensiun juga, setuk juga. Dulu orang, wah si anu badannya banyak, lebar, jabatan tinggi, mati juga, nggak ke bawah juga, meninggalkan legasi yang mana? Harus ada legasi yang bagus dong. Oh, jangan sampai pejabat makin tinggi, duit makin banyak, dikesani kikir, pelit, ya kan? Coba kita hati tuh dijaga antara kepentingan publik dengan kepentingan pribadi. Ya kalau di orientasinya teman-teman dewan yang baru terpilih nih, saya bilang, kalau Anda berpikir bahwa nanti akan bisa cawe-cawe, akan bisa kong-kalingkong, akan bisa merekayasa kebijakan segala macam, rusak Anda itu. Karena kalau berangkat dari mindset itu ya rusak lah. Nah, budaya malas, budaya kreatif mesti tumbuhkan. Malas tinggalkan, nggak disiplin, ya kan? Budaya manja, budaya sebagai mengklaim sebagai orang putra daerah yang jadi budaya menggantungkan diri kepada orang di atasnya. Ya tunjukkan aja bahwa kita memang punya mampu. Meskipun ya, juga DPR-nya juga nggak lepas dari kritik masyarakat. Ya jelas lah, memang itu dibuka. Nah, kalau masyarakat mengkritik, saya pun mengkritik masyarakat. Terakhirnya, saya selama jadi 5 tahun jadi anggota dewan, ini memang sangat minim sekali mendapatkan aspirasi yang berangkat dari kesadaran publik, civil society-nya ini yang mendampingi, mengadvokasi warga masyarakat. Ini yang penting. Jadi kekuasaan itu kan perlu dicurigai. Pemerintahan itu perlu dikritik. Jadi sebanyak-banyak kampus, dokter, profesor, NGO, LSM, Ormas, OKP, dan tolong masuk lebih mendekat kekuasaan pemerintahan dan kontrol itu. Jadi mau eksekutif, mau legislatif, jangan alergi kritik. Jangan alergi kritik. Dan civil society-nya juga, wartawannya, medianya jangan sungkan kritik. Ambil langkah-langkah kebijakan yang memang perlu kita bongkar, perlu kita kritisi, bongkar saja kebijakan apapun. Gitu. Mantap, kita sudah dapat sehatnya di situ. Paling terakhir, kasih poin untuk kinerja Komisi 1. Karena periode depan ada 100 orang, berapa nilainya untuk kinerja Komisi 1? Saya gini, teman-teman kan, saya alhamdulillah berubah stigma. Komisi 1 jangan menjadi komisi buangan gitu ya. Iya. Bukan komisi yang yang tipis-tipis gitu ya. Tetap ini menjadi komisi yang strategis, komisi yang memang melayani banyak orang dan banyak mitra kerjanya, ya kan? Di atas 8 lah, ya kan? Artinya semangat tetap untuk kepentingan masyarakat. Hatur nuhun Pak Ketua, ini penting disampaikan agar nanti ke depan banyak anggota dewan yang baru pada nggak mau ke Komisi 1. Iya, harusnya yang penilaian pokoknya dong, wartawan. Nanti kita pakai produk jurnalistik nilainya. Baik, sangat bagus. Ini catatan kita memang singkat tapi padat dari Pak Ketua Komisi 1. Ini penting, kita berharap DPRD Banten yang baru periode 2024-2029 seperti harapan masyarakat Banten, mereka adalah orang-orang terpilih yang mudah-mudahan sidik amanah tabligh patona. Amin. Biar apa yang tadi diceritakan oleh Kang Jajuli bisa dilanjutkan perjuangannya. Hatur nuhun, Bang, sukses selalu. Kita akan undang lagi para wakil rakyat ke Bagus Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.